Dari penebaran itu saya menyarankan itu per 4 bulan itu wajib panen. Memang wajib itu kan keharusan ya. Kalau lebih dari 4 bulan tidak kita panen, itu belut akan hilang semua, akan habis. Mungkin masih bingung, contohnya gini, si belut ini setelah kita melakukan penebaran, ya kan, di usia 4 bulan. 4 bulan ini kan sudah mulai nampak perkembangan nih kan. Ada yang sudah mulai besar, bahkan ada yang semakin besar. Sedangkan pertumbuhannya kan berbeda, jadi nggak bareng. Ada yang ketinggalan, ada yang masih kecil. Nah jadi di usia 4 bulan ini sudah terjadi musim kanibal. Maka dari itu saya mengatakan atau menyarankan di usia 4 bulan itu wajib panen. Tujuan dari panen ini adalah untuk melakukan penyortilan atau pemisahan. Mana yang besar kita pisahkan di tempat yang besar, yang kecil kita sisipkan di tempat yang kecil. Kalau nggak kita panen, ya nanti yang kecil habis dimakan yang besar. Karena dia predator. Dari bibit sampai penebaran 2 bulan bisa. Iya, dari penebaran ke panen per 4 bulan. Panen dulu, melakukan pemisahan, ya kan, atau penyortilan. Nah setelah itu baru kita masukkan lagi, kita masukkan lagi. Yang besar kita masukkan tempat yang besar, yang kecil kita masukkan tempat yang kecil. Atau yang besar bisa kita jual, yang kecil kita lanjutkan lagi. Saya hanya di tutor-tutor aja. Ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Facebook, ya kan, saya cari tahu di semua internet saya cari. Bahkan saya tanya di Google pun gitu kan. Saya tanya Mbah Google ini cara budidaya belut seperti apa, kemudian ada di situ rinciannya, kemudian saya pelajari lagi di situ. Kemudian saya cari tahu juga kenapa harus menggunakan gedebok, kenapa harus menggunakan kohe, kenapa harus menggunakan damen gitu kan. Nah di tutor itu nggak ada yang dijelaskan di situ. Apa fungsi daripada letong, apa fungsi daripada debok gitu kan. Setelah itu saya cari tahu semua, apa unsur-unsur ini nih, apa fungsi daripada semua bahan-bahan ini. Kemudian setelah saya cari tahu dulu itu, ya oh ternyata lumpur untuk tempat tinggal atau kandang si belut. Karena si lumpur ini habitatnya di lumpur. Kemudian kenapa harus pakai gedebok? Gedebok ini dia identiknya kan lembab atau dingin, berair gitu. Oh berarti fungsinya ini gedebok berfungsi untuk menetralkan suhu agar media tersebut tetap lembab dan dingin. Identiknya si belut hidup di tempat yang dingin, dia tidak nyaman dengan suhu yang panas atau yang gersang. Kemudian kenapa harus menggunakan letong atau kohe sapi? Oh ternyata kohe sapi ini berfungsi untuk menghasilkan unsur pakan. Dari mana? Dari terurainya kotoran itu, terurai kotoran sapi tersebut akan menghasilkan jentik cacing. Nah cacing ini akan berkembang biak, itulah makanan pokok si belut. Kemudian damen. Kenapa harus pakai damen nih? Kita cari tahu lagi. Wow, damen ternyata berfungsi untuk membuat kompos agar media tersebut tetap gembur, tidak mudah padat. Nah itu baru saya cari tahu di situ. Nah kemudian saya cari di si belut juga termasuk ikan. Kenapa? Ini ikannya ini kok biasanya ikan hidup di air. Kalau saya kasih air kok mati, kan begitu. Nah setelah cara pelajari lagi, lebih dalam lagi, oh ternyata si belut itu hidup di lumpur bukan di air. Artinya itu tempat yang lembab, bukan yang basah. Jadi kalau si lumpur ini penuh air, otomatis secara tidak langsung si belut kan sering keluar masuk. Nah saat dia keluar masuk dia akan membuat lubang. Makanya kan ada istilah lubang belut. Nah itulah fungsi daripada lubang belut ini adalah untuk menarik oksigen turun ke bawah. Nah kalau penuh air kan oksigen tidak bisa masuk. Lubang akan ketutup air, maka si belut akan mati. Nah itu, tapi kalau nggak ada air, hanya nyemok-nyemok saja, itu akan aman. Saya budidaya belut di sini dari tahun 2018. Kemudian saya sempat kerja di sini bangunan. Kadang ya bangunan tidak mesti juga, kadang ada, kadang tidak. Tahun 2018 juga saya mulai lagi membuka mebel, buat sendiri. Kami buka sendiri, bahkan sempat kami memiliki karyawan lah kurang lebih ya sekitar 4 orang tempoh hari itu. Nah kemudian karena seiringnya waktu berjalan, banyaklah pesaing mebel ini. Juga harga bahan ini tinggi. Kemudian saya bingung, ini gimana ini, kan gitu. Di saat waktu luang, barulah saya coba. Saya main belut. Itu main belut pun nggak ada niatan saya untuk dibelut, apalagi untuk dijadikan usaha. Jadi ceritanya kenapa saya lari ke belut. Pada saat saya nggak ada kerjaan, saya sering setiap hari Sabtu Minggu, anak-anak kan libur sekolah. Ini anak-anak saya ajak main, keliling-keliling kampung, saya ajak main ke sawah. Saat saya berjalan, kemudian saya melihat ada belut. Pertama,
Kemudian saya jalan lagi berapa langkah kemudian ada belut lagi di sawah itu waktu itu. Saya jalan lagi ngeliat belut lagi sampai ada 4 belut saat itu. Dan itu pun kecil-kecil paling sejari lah. Setelah itu saya berpikir wah ini belut ini kalau saya goreng enak juga ini kayaknya buat sarapan anak-anak kan gitu. Akhirnya saya kembali lagi saya ambilin lagi tuh belut saya goreng. Setelah saya goreng anak-anak seneng antusias. Saya sebagai bapak merasa senang. Melihat anaknya senang. Ini baru belut kecil aja anak-anak senang apalagi belut besar. Kan gitu. Kemudian saya berpikir untuk mencarikan belut yang besar untuk anak-anak. Karena saya pernah merasakan dulu belut-belut besar gitu kan. Kemudian saya cari informasi teman, tetangga, saudara yang ada di sini. Kalau nyari belut di sini di mana ya? Itu kan. Wah di sini sulit. Adapun jauh, memang jauh adanya di daerah Bodean sana. Itu memang sudah terkenal. Sentralnya belut lah gitu kan. Nah, kemudian sampai saya cari ke sana. Nah, setelah saya tanya, ini bisakah kita budidaya? Saya beli. Oh bisa, monggo. Berapa 1 kilo tempo hari ya 35.000. Kemudian saya beli 2 kilo. Tujuan saya itu kenapa saya beli 2 kilo. Rencana saya itu 1 kilo mau saya konsumsi. Dan 1 kilo lagi untuk stok. Di mana saya butuh, saya nggak perlu nyari jauh-jauh lagi. Yaitu di kolam. Ya kan syukur-syukur bisa besar, bisa beranak binakan gitu harapan saya saat itu. Ya alhamdulillah betul memang. Setelah saya dapatkan, saya bawa pulang. Kemudian saya tanya juga itu sama pedagang, ini bisa nggak kalau saya budidaya? Wah, di budidaya nggak bisa Pak, belut susah. Dari dulu belut nggak bisa. Tetap saya bawa pulang. Ya harus saya bawa pulang, sesuai konsep, saya goreng. Alhamdulillah yang saya budidaya itu satu pun nggak ada yang hidup. Karena apa? Ya itu gagal. Namun walaupun gagal, pada mati semua itu ya. Tapi saya nggak merasa rugi, nggak merasa nyesel. Karena yang gagal ini kan tetap nggak saya buang. Saya konsumsi lagi, kan tetap saya goreng lagi. Setelah itu, seiring waktu berjalan lagi, barulah saya mulai lagi berpikir, wah kayaknya kalau budidaya belut, kenapa bisa mati kemarin, kan gitu kan. Kok bisa mati, padahal di lumpur. Makanannya udah cacing, makanannya udah saya kasih keong, saya cacah-cacah gitu kan. Tapi kok kenapa mati? Kemudian saya cari tahu lagi. Mulailah saya mulai mempelajari. Itu kalau nggak salah saya ingat itu sekitar 4 kali kegagalan. Dan kegagalan 4 kali pun nggak spontanitas saya gagal kemudian saya buat lagi. Jadi setelah gagal ini kan nggak langsung karena saya nyari dulu pendanaan lagi kan. Saya harus gelidik lagi atau nguli lagi lah gitu ya. Saya dapat lagi informasi dari teman kami. Lagi iseng. Jadi kurang lebih udah 4 kali gagal, saya udah kapok, nggak mau lagi budidaya belut, udah kapok. Karena apa? Selain kapok juga saya rugi, kemudian saya sering ada perdebatan sama istri. Karena dana yang kami gunakan itu hanya untuk mati aja kan gitu. Saya ngawali sekitar 5 kilo. 5 kilo ini kan kalau saya kalikan di zaman dulu saya beli kan nggak mesti ya. Kami dari pedagang itu ada yang jual 35, ada yang 50, ada yang 60 gitu kan. Nah sekarang kalau seumpamanya semurah-murahnya aja lah 50.000 1 kilo. Kalau 5 kilo udah 250. Pada saat itu kan 250 berharga buat kami gitu kan. Apalagi yang saat itu perekonomian ini kurang pasti gitu kan. Atau enggak mesti. Itu sangat berharga. Itulah sering kita keributan. Udah daripada buat beli belut, mending buat kebutuhan lain. Nah, saya iseng-iseng lagi di hari kemudian, iseng saya buka-buka Facebook, di situ ada pertemanan. Wah, ini kok kayaknya teman kami yang di Kalimantan dulu. Kemudian saya inbox ngobrol sampai turun ke WA. Setelah itu saya ngobrol. Nah, ngobrol-ngobrol basa-basi juga. Ini gimana Pak Wardi? Sekarang kerja di mana? Ya, masih nguli lah dari dulu, masih proyekan kalau ada. Apa nggak piara? Piara saya belum bisa. Nggak punya modal. Ya apalah yang ayam-ayam. Kemarin aja saya coba piara belut gagal. Loh kok bisa gagal? Akhirnya saya konfirmasi lah. Saya curhat sama dia. Kemudian saya kasih solusi. Oh budidaya belut itu seperti ini Pak. Ternyata dia tahu. Gitu kan. Ternyata kemudian. Oh di sini juga ada Pak Wardi. Yang budidaya nanti saya siap. Gitu kan. Saya bantu jenengan. Nah disitulah saya mulai lagi coba lagi. Nah setelah saya coba lagi. Udah ada lagi nih niatan. Wah saya mau coba lagi nih. Tapi kok iya apa enggak nih? Iya apa enggak nih? Kan gitu juga kan. Kalau saya iya nanti kalau berhasil. Kalau enggak ribut lagi sama istri ini. Kan gitu kan. Akhirnya udahlah. Nah saat itulah saya berbohong sama istri. Bahwasanya pada saat bibit ini datang setelah kami pesan. Saya mengatakan ini bukan punya saya. Ini punya kawan. Nitip di tempat saya. Karena saya sudah punya media yang dulu. Sayang kalau nggak digunakan. Temen nggak punya media. Ya itu ditempatkan di sini. Jadi ini nggak masalah.
Umpamanya mau gagal bukan punya kita lah, saya bilang gitu kan gitu. Ya udahlah di situlah. Nah, yang saya bohong inilah yang terakhir ya, ini yang bisa berkembang terus. Kalau media sih sama, dari yang gagal atau yang berhasil itu sama medianya itu, komposisinya sama. Di situ ada gedebok, ada letong, ada damen, ada lumpur. Sama itu, komposisinya atau persentasenya pun sama. Di kolam juga. Tempat saya itu dulu pertama kali saya menggunakan gentong. Setelah saya cermati, asumsi saya mengatakan bahwasanya kenapa saya yang terakhir bisa berhasil. Ternyata saya ingat-ingat adalah medianya. Kalau dulu kan terlalu cepat. Ya katakan fermentasi kami. Kami buat fermentasi, nggak nunggu langsung tebar. Ada yang kebanyakan air, ada yang apa, nah seperti itulah. Hingga akhirnya, ternyata kegagalannya itu di media, memang harus lama. Setelah yang terakhir ini berarti kan durasinya sudah lama kan. Betul-betul sudah jadilah, sudah membusuk. Nah inilah yang berhasil. Estimasi paling cepat aja 1,5 bulan itu. Bahkan 1 bulan lah paling cepat itu jika kita menggunakan bahan-bahan matang. Karena kalau saya lihat lagi, saya kan sering buka juga kan di internet. Ya kan di internet itu kan macam-macam. Apalagi kita lihat di tutor. Di tutor itu pelapisan kan, ada yang lapis bawah apa, lapis atas apa, lapis paling atas apa kan gitu. Kalau saya campur semua jadi satu. Dulu saya pertama kali itu saya masukkan di gentong yang berwarna biru itu kan, atau ton. Itu saya potong jadi 2, saya balikan. Nanti kan akan berbentuk gelas. Jadi saya konsepnya nggak saya tidurkan gentong ini, melainkan saya potong. Kalau saya tidurkan nanti kan dia kan lingkaran. Kalau umpamanya lumpurnya setengah, berarti semakin ke bawah kan semakin kecil. Karena berbentuk lingkaran atau setengah lingkaran kan medianya. Sedangkan kalau kita potong, kita jadi 2, kita akan punya 2 tempat. Nah itu fungsinya. Kalau dulu kan saya sembarang, karena saya nggak tahu. Nah sekarang ini kan saya juga sambil sekolah lagi, sambil saya cari tahu juga gimana kan konsep tentang perbelutan itu harusnya bagaimana. Untuk penebaran, ideal penebaran si belut ini per 1 meter perseginya itu minimal 3 kilo, maksimalnya 5 kilo. Dengan jumlah ekor per 1 kilo itu 100 sampai dengan 120 ekor per 1 kilonya. Jadi 1 kilo itu jumlahnya 100 sampai 120. Nah kemudian dengan size-nya atau panjangnya itu 10 sampai 15 cm. Itu untuk bibit, untuk pembesaran. Sebelum saya rame mungkin kurang lebih dulu itu di sini penuh. Ya kan sekarang udah nggak ada yang terisi. Sekarang yang terhiji hanya beberapa kolam saja. Atau dari ya katakan 200 kolam lah. Dari 200 kolam ini yang terisi hanya beberapa kolam saja. Kenapa? Karena sekarang saya udah nggak mampu lagi untuk ngurusin. Kenapa nggak mampu? Karena sekarang ini kita bermitra. Yang paling besar itu permintaan paling 1 kuintal. Yang paling besar. Itu kalau kita kalikan per 1 kilonya umpamanya 80.000, ya 80 kali 100. Dan sebenarnya sih kalau kita bicara untuk pesanan sampai saat ini tuh banyak. Udah di atas 1 ton sekarang seminggu. Per 1 minggu. 1 ton. Tapi ya masih belum mampu kami realisasikan. Karena bahan yang kami cari itu masih sulit. Gitu. Karena masih banyak katakan pesanan banyak. Barang yang mau kami jual yang belum ada, belum siap. Karena ya kalau ikan mungkin banyaklah di setiap tempat banyak ikan. Tapi kalau belut nggak mesti. Kami juga di sini membuka resto belut juga. Di sini dengan banyak pilihan, ada mangut belut, rica belut, tongseng belut, belut goreng, sambal belut goreng. Nah di situ semua serba belut di sini. Dulu saya sama istri, setelah kami menikah, kami tinggal di Bogor. Ya bersama-sama dengan 3 anak kami pun hidup ngontrak atau sewa kos-kosan lah kurang lebih gitu. Dengan ukuran ruang yang kami sewa itu 3x3 dengan kamar mandi ya bersamaan dengan para pengontrak lah kurang lebih gitu. Saya di sana hanya penjaga parkir. Saya juga bekerja serabutan. Ya, saya kerja serabutan. Seiring waktu berjalan, saya terkena penyakit. Nah, sakit yang saya alami ini adalah paru-paru basah. Seiringnya waktu berjalan, bukannya kondisi kesehatan saya memulih, namun istri pun terkena juga, tertulari oleh penyakit saya, yaitu paru-paru juga. Bahkan
istri lebih parah daripada saya. Divonis dokter, yaitu yang pertama ada paru-paru basah, yang kedua ada kista, dan yang ketiga adalah kanker rahim. Hingga akhirnya istri sudah tidak bisa lagi bergerak. Bahkan dia hanya terbaring di tempat tidur karena perutnya membengkak. Layaknya wanita hamil ya di atas 5 bulanan lah. Saya panik, kemudian saya kabarkan ke saudaranya. Singkat cerita, istri langsung dijemput. Kenapa saya ngabarkan? Saya takut terjadi apa-apa yang tidak saya inginkan. Dibawalah kami diboyong ke sini, itu 2010. Setelah itu, istri plus saya juga, saya langsung dilarikan ke rumah sakit. Kami berobat di sana. Setelah tiba di sini, karena saya katakan nggak punya dana lah, nggak punya uang untuk berobat, hingga akhirnya kami disarankan oleh warga di sekitar sini, saudara semua. Itu kami disarankan untuk memiliki BPJS atau mendaftarkan Jamkesmas lah zaman dulu itu. Kemudianlah dibuatkanlah kami domisili di sini demi mendapatkan Jamkesmas. Alhamdulillah Jamkesmas selesai, kami pun bisa berobat. Alhamdulillah setelah saya berobat, sekitar 1 bulan kemudian saya sembuh, istri sembuh. Kemudian saya mau kembali lagi, repot lagi. Karena saya harus buat lagi domisili. Awalnya pun saya nggak betah di sini. Belum penyesuaian saya di sini, belum adaptasi dengan lingkungan. Setelah saya sembuh, kemudian saya kembali lagi juga nggak mungkin juga saya harus kembali ke Bogor. Akhirnya saya bertahan di sini. Ya udah ngecek sono. Ya udah tinggal lagi. Ini memang alhamdulillah untuk rating kami yang kurang baik saat ini. Katakan contohnya gini, ya kan salah satu masyarakat lah contoh. Mereka sudah pesan bibit ke sini. Des pesan di sini gitu kan. Sedangkan sebelum dia pesan kan mereka ada juga masyarakat itu ikut latihan dulu. Kami kan sudah menjelaskan. Untuk bibit itu wajib inden. Dan indennya berapa lama? 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Yang pertama, ya kan banyaknya yang pesan. Yang kedua, pembuatan media mereka juga kan hanya 1 bulan. Jadi ya 1 bulan. Terkadang ada juga yang nggak sabar. Terus teriak terus ke kita. Belum Pak, panjenengan belum lama. Udah lama, saya udah sekian, udah lama kok dari gitu kan. Nah seperti itu. Akhirnya mereka nggak sabar upload kan gitu. Nah, kita juga saya repot juga di situ, itu satu. Yang kedua ada juga yang seperti ini. Kami di sini memiliki garansi perjalanan, kan begitu. Umpamanya masnya ada di Jawa Timur atau siapapun yang ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah atau dimanapun itu. Saya kalau saya merasa saya mampu bisa kirim, saya kirim. Contohnya yang saya mampu yang mana? Yaitu untuk lintas darat dulu saat itu. Untuk lintas pulau saya belum mampu. Karena saya masih nggak paham tentang pengiriman melalui laut itu gimana, melalui udara bagaimana. Saya nggak mampu. Saya katakan, walaupun sering banyak juga di handphone saya yang masuk, Pak Wari saya pesan, bisa nggak kirim ke Sulawesi? Ini lewat laut ya? Saya nggak mampu Pak, belum bisa. Nanti saya cari tahu informasi lebih lanjut lagi, bagaimana pengirimannya melalui laut atau udara. Kalau saya nggak mampu, saya tolak, saya nggak bisa. Yang saya bisa yang mana? Sementara ini masih lintas darat dulu. Baru saya lakukan. Silakan. Karena kami kan memiliki garansi perjalanan. Saya garis bawahi lagi atau saya tegaskan lagi itu garansi perjalanan. Maka setiap ada mereka yang pesan, saya sering ngomong, Pak nanti kalau sudah tiba tolong divideokan, inboxing lah. Nah, jadi tolong divideoin, kemudian kirimkan ke saya. Apabila mati nanti saya ganti. Karena kami memiliki garansi, kan begitu. Namun setelah barang kami tiba di sana, mereka nggak ambil video. Kadang lupa, saking senengnya. Entah gimana itu kan. Apa buru-buru mau langsung buka, penasaran seperti apa di dalam kan. Dari box kami ini. Kemudian dikirim. Setelah itu dia nggak ambil video, nggak kirim ke saya. Tiba-tiba infonya aja yang nyampe. Pak, alhamdulillah bibit sudah sampai. Ya alhamdulillah. Nah setelah itu, 3 hari kemudian baru dia ngabari lagi ke saya. Pak ini kok banyak mati. Ini gimana Pak solusinya? Tolong saya minta video. Medianya udah jadi apa belum? Nanti saya bantu ya mantau. Atau cari solusi baiknya gimana, kan gitu. Ya terus udah gitu, dia nuntut, ini nggak diganti Pak. Katanya jangan punya garansi. Yo saya kan garansi perjalanan. Kalau sudah masuk media kan itu di luar saya. Kalau udah masuk media mati juga saya harus ganti. Ya mending saya enak jadi mereka. Nah itulah jadi setelah mereka masuk media mati mereka minta ganti. Nggak saya ganti ya komen lagi, kan gitu. Jadi itulah. Banyak hal-hal yang kiranya
saya sendiri aja jadi bingung untuk mengatasi ini. Iya kan, cari solusi harus gimana gitu kan. Sedangkan yang saya hadapi ini kan nggak cuma 1-2 orang. Berbagai masyarakat, bagai karakter lah, atau berbeda karakter. Contoh, ada juga mereka komen, kurang nggak enak juga kan, setelah saya cari tahu lagi ini siapa. Ternyata mereka sama sekali belum datang ke kami. Hubungan pun belum sama sekali, koordinasi belum. Jadi kurang lebih yang saya khawatirkan itu mereka ini ternyata salah satu yang minat menghubungi kami, belum kami respon. Wah, hingga akhirnya mereka mengatakan, wah ini Kang Omah Bro itu nggak jelas. Dihubungi aja susah atau gimana. Ini nggak amanah, nggak jelas kayak gitu ya. Nah contoh kayak gini salah satu. Ini di sini belum saya sempat saya buka, ya kan. Nah disitulah mereka kadang kecewa juga. Handphone saya selalu aktif. Bahkan alamat saya sudah saya share di mana-mana. Kalau mau datang silahkan datang ke sini. Yang terakhir mungkin saya akui ini ada satu kesalahan saya. Kesalahan saya di mana? Yaitu kurangnya pengetahuan atau ilmu saya tentang manajemen. Yang pertama, saya harus menghandle dari online, mereka yang dari luar kota, yang dari mana, entah yang mau berkunjung, entah mereka yang pesan. Saat ini saya belum memiliki admin, jadi nggak ada yang bantu gitu. Sedangkan terus terang juga, saya akui juga ada juga memang keterlambatan pengiriman. Ada mereka yang pesan lambat, kemudian udah di sini karena lambatnya bukan kami yang lambat, karena kami kehilangan lagi data. Sedangkan semua nomor yang ada di sini, yang saya jelaskan tadi ini, sampai ke bawah lagi aja nih. Ini semua nggak ada nama ini hanya nomor semua. Saya mau hubungi mereka lagi susah. Wah, dulu perasaan ada yang pesen 20 kilo, siapa di mana ya? Kan begitu. Kemudian saya cari tahu di sini, ini cuma nomor, saya bingung nyarinya yang mana. Harapan saya, apabila nanti ada masyarakat yang sampai saat ini pesanannya belum terkirim, mohon untuk terus mengabarkan ke saya terus. Karena saya nggak bisa ngecek mereka. Hanya mereka yang bisa ngecek saya, tapi saya nggak bisa ngecek. Kalau mereka bisa ngecek saya, Wardi gitu kan, udah cukup. Tapi kalau saya nggak tahu ini siapa kan gitu. Nah itu salah satu kekurangan kami. Mungkin kalau saya udah memiliki admin, adapun kemarin ada admin sehari 2 hari keluar. Ya sekarang aja udah ada kemarin seminggu. Ini sekarang izin lagi. Mungkin mereka juga bingung ini ngatasi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pasti ya, rumah saya dari pertama ini bukan tempat tinggal saya ya. Walaupun sekarang saya udah tinggal di sini. Awalnya itu saya tinggal di tengah dusun di sana, di belakang sana itu tengah dusun. Ini masih satu kampung juga lah sama sini. Jadi saya ada di sana, kemudian saya pindah ke sini karena memang di sini kan ada lahan cukup luas juga. Ini pun masih milik desa atau milik sewa, ya kan di sana. Kemudian saya pindah ke sini. Setelah saya pindah di sini, rumah yang saya tinggalkan di sana sampai sekarang pun sedikit pun tidak ada perubahan. Nggak ada yang saya gunakan, saya bisa bangun lebih wah lagi. Kalaupun memang banyak juga lah yang mungkin panjenengan sudah lihat saya di beberapa sosmed. Wah sekarang penghasilan saya udah sekian ratus juta, itu sekian ratus juta gitu kan. Itu memang iya omset. Mungkin saya katakan mungkin. Mungkin kenapa? Kalau kolam ini terisi, kalau perkembangannya terus berjalan kan gitu. Tapi kan kembali kalau itu hanya omset kan. Sedangkan keuntungan kita berapa? Di sini pun saya harus bisa memikirkan tenaga. Di mana saat ini karyawan saya ada 9 orang kan. Itu harus saya bayar. Nah, saya untuk saat ini saya belum berani bangun. Bukan nggak pengen, nggak ada uang. Karena yang saya utamakan adalah gimana saya bisa mengembangkan usaha saya bisa lebih maju lagi. Karena setahu saya ada juga yang mengatakan ke saya, buka atau membangun usaha itu akan lebih mudah daripada mempertahankan usaha. Itu yang saya ingat. Tanggal 13 Desember 2024, alhamdulillahirabbil alamin, saya Wardi mengucapkan matur sembah nuwun. Dan untuk masyarakat yang telah berkunjung kemari atau yang pernah tindak di tempat kami, jika pelayanan kami kurang memuaskan, kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.